Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nayur qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana diri ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dunia sampai akhirat, hidup sampai mati, maka hendaklah kita senantiasa istiqomah, selalu berada di dalam iman. Karena orang-orang yang istiqomah selalu di dalam iman, merekalah yang mampu untuk berserah diri kepada Allah dan mati untuk masuk ke dalam Islam itu secara utuh. Orang yang selalu berserah diri kepada Allah untuk memasuki Islam secara utuh, maka mereka orang-orang yang senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah bagaimana jalan bagi dirinya untuk bisa pulang dan kembali kepadanya dalam keadaan selamat. Inilah yang Allah utarakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah mengenal dan menyaksikan akan diriku, kata Allah, udkhulu fi silmi kafah, maka masuklah kamu ke dalam Islam itu secara utuh, secara totalitas, secara sempurna. Apabila dirimu telah benar-benar masuk ke dalam Islam itu secara utuh, totalitas, maka pasti kamu akan mampu untuk pulang dan kembali kepada aku, memulangkan akan amanah rahasia yang telah aku titipkan kepada dirimu pada saat langit dan bumi serta gunung-gunung enggan tidak mau menerima amanah yang telah aku titipkan kepada mereka. Namun manusialah, dirimulah yang sanggup memegang amanah rahasia diriku yang telah aku titipkan kepada dirimu. Maka orang-orang yang yakin bahwa dia sebagai pemegang amanah rahasia diri Tuhan di alam dunia ini atau di alam syahadah sebagai khalifah Tuhan, maka dialah yang mampu memahami akan rahasia hidup, rahasia mati, rahasia dunia dan akhirat. Mereka pula lah yang mampu menyelamatkan akan dirinya ini bagaimana daripada huru hara dunia dan akhiratnya. Maka Allah ingatkan kita Bapak Ibu di dalam satu firman-Nya, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Barang siapa yang kembali kepada aku ketika aku telah titipkan amanah rahasia diriku kepada dirinya, lalu dia tidak mampu memegang amanah rahasia diri aku itu pada dirinya, kata Allah, maka pada saat dia kembali kepada aku dalam keadaan berbuat dosa, dalam keadaan hati yang zuluman, jiwa yang telah dibelenggu dan dirantai oleh kegelapan dunia nafsu dan akal fikirnya, fa inna lahu jahannam, maka aku tempatkanlah dirinya itu di dalam neraka jahanam, kata Allah. Ketika dirinya itu telah aku tetapkan
dan telah aku benamkan dalam neraka jahanam itu. Ketahui kata Allah, sesungguhnya dirinya yang telah aku tetapkan dan aku benamkan dalam neraka jahanam itu, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak hidup dan mereka juga di dalamnya tidak mati. Begitulah azab dan siksa aku berikan kepada dirinya dalam keadaan kekal abadi. Akan tetapi kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Akan tetapi orang-orang yang kembali kepada aku pada saat dia mampu memegang amanah rahasia diriku dan mampu pula memulangkan kembali rahasia itu kepada aku dalam keadaan baik kata Allah, dalam keadaan istiqomah dia bertuhan kepada aku, fa ulaika lahum darajatul ula. Maka aku angkat derajat dirinya, aku tinggikan makomnya pada tempat yang tertinggi kata Allah. Sehingga Allah masukkan kita ini kepada makom-makom para nabi dan para rasul serta aulia Allah. Allah pertemukan kita dengan anak-anak dan keturunan kita. Allah pertemukan kita dengan ayah dan bunda kita. Semuanya itu kata Allah adalah sebagai wujud akan cinta dan kasih sayang aku kepada dirimu, karena kamu telah benar-benar patuh, taat dan amanah memegang amanah rahasia diriku yang telah aku tetapkan kepada dirimu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, meninggalkan jasad kita ini, maka hendaklah kita senantiasa selalu untuk istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Kalau kita ingin betul-betul hidup kita dirahmatan ini diberkati oleh Allah, kalau kita betul-betul ingin hidup kita ini selamat dunia wal akhirat, maka tetaplah kita ini berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menyikapi lebih dalam bagaimana cara masuk ke dalam Islam itu secara utuh. Kalau kita masuk ke dalam Islam itu secara utuh atau secara kafah namanya, apanya Islam yang kita masuki secara utuh dan kafah itu. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya kita Bapak Ibu, kita tuangkanlah di dalam media papan tulis kita supaya kita bisa melihat, bisa menyimak dan bisa pula mengambil hikmah dan iktibar serta penjelasan dari setiap keterangan-keterangan yang Ustaz sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Kita terjemah Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Ya. Udkhulu fi silmi. Masuklah kamu ya ke dalam Islam itu kafatan, secara keseluruhan, secara totalitas atau secara utuh. Jadi Bapak Ibu, yang bisa masuk ke dalam Islam itu secara utuh, secara totalitas itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa orang yang beriman bisa masuk, menyerahkan dirinya kepada Allah itu ke dalam Islam secara totalitas? Karena yang dikatakan orang yang beriman yang bisa masuk ke dalam Islam secara sempurna itu disebabkan Bapak Ibu dirinya telah mengenal dan menyaksikan Allah sebagai Tuhannya. Jadi orang-orang yang telah mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya ini, maka dialah yang mau berserah diri kepada Allah itu secara totalitas untuk masuk ke dalam Islam. Kalau kita masuk ke dalam Islam secara totalitas, apanya Islam yang kita mesti masuki Bapak Ibu? Yang kita masuki di dalam Islam itu adalah ilmunya.
Jadi yang kita masuki dalam Islam itu adalah ilmunya. Jadi ilmu Islam itu ya, yang wajib kita masuki secara totalitas itu ada 4. Yang pertama, ilmu Islam itu disebut namanya ilmu syariat fikih. Yang kedua disebut namanya ilmu tarikat tasawuf. Dan yang ketiga disebut namanya dengan ilmu hakikat tauhid. Jadi apabila Bapak Ibu kita telah sempurna memahami, menyelami ilmu syariat fikih dan tarikat tasawuf serta ilmu hakikat tauhid, barulah kita mendapatkan buah daripada ilmu syariat fikih, tarikat tasawuf dan hakikat tauhid itu. Ini yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Makanya orang-orang yang bisa memahami untuk masuk ke dalam Islam secara kapal, bagaimana dirinya sampai kepada Allah, disinilah dia selalu istiqomah ya, berjalan di atas syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Karena makrifat itu yang menghantarkan kita itu untuk bisa berjumpa dan bersua dengan Allah. Lalu itu apa namanya syariat fikih? Apa pula namanya ilmu tarikat tasawuf? Dan apa pula namanya ilmu hakikat tauhid? Dan apa pula namanya ilmu makrifat hikmah? Yang mesti kita pelajari, yang mesti kita tuntut ya, di dalam hidup ini. Yang pertama Bapak Ibu, ini disebut namanya ilmu syariat fikih. Ilmu syariat fikih ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Allah, yang mempelajari tentang aturan-aturan Allah. Bagaimana hidup di alam dunia ini tetap kita selalu istiqomah dan berpegang di atas hukum Allah. Inilah yang telah dijabarkan oleh para ulama. Makanya orang-orang yang memahami namanya ilmu syariat fikih, maka disebutlah namanya dengan fuqaha. Jadi fuqaha itu ya, itu adalah orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti di dalam memahami hukum-hukum Allah itu. Maka dirinya itu disebut namanya dengan fuqaha. Jadi fuqaha itu orang-orang yang mendalami, memahami dan mampu mengeluarkan hukum-hukum Allah dari Al-Quran dan hadis. Ya, itu disebut namanya fuqaha. Makanya bagi diri kita Bapak Ibu wajib memahami namanya hukum fikih itu. Ya, halal, haram, sah, batal. Karena yang selalu berkaitan ya, berhubungan dengan hukum-hukum fikih itu, yang kena hukum halal dan haram, yang kena hukum sah batal, yang kena hukum makruh dan mubah, itu tidak lain adalah tubuh jasmani ini Bapak Ibu. Jadi yang kena hukum fikih itu, ini yang disebut namanya tubuh. Kenapa yang kena hukum fikih itu adalah tubuh? Karena tubuh inilah yang zahir, tubuh inilah yang terlihat, tubuh inilah yang nampak. Ya. Apapun yang kita lakukan, maka yang terlihat, yang berbuat itu tidak lain adalah tubuh jasmani ini. Maka apabila manusia itu mencuri, kata Allah, asarikatu ya, faqta'u aydihuma, barang siapa yang mencuri ya, maka
potonglah kedua tangannya. Ini hukum fikih. Apabila dia mencuri, dipotong tangannya. Mencuri lagi, potong saja. Padahal sebenarnya mencuri itu Bapak Ibu bukanlah tangannya ini. Yang mencuri itu tidak lain adalah yang memerintahkan tangan. Ini nanti kita tahu. Namun yang kena hukum adalah yang terlihat. Yang kena hukum adalah yang zahir. Yang kena hukum adalah yang nampak. Maka yang nampak, yang zahir dan terlihat itulah yang kena hukum itu. Maka supaya tubuh kita ini tetap selalu berjalan di atas syariatnya Allah, maka hiasilah tubuh kita ini dengan hukum-hukum Allah, Bapak Ibu. Kenapa tubuh kita ini mesti dihiasi, didandani dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum fikih? Karena pada tubuh jasmani inilah terletaknya sifat jamalullah. Jadi di tubuh kita ini terletaknya sifat jamalullah. Jamalullah itu artinya apa Ibu? Keindahan. Keindahan Allah. Jadi keindahan Allah, sifat keelokan Allah itu bisa dilihat pada perbuatan tubuh ini. Disitulah letaknya, ya, kita dianjurkan berzikir itu setelah habis sholat membaca namanya Alhamdulillah. Di sini letaknya Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah itu, ya, makomkan, alamatkan dia pada tubuh jasmani. Karena pada tubuh jasmani ini terlihatnya sifat jamalullah, sifat keindahan Allah. Ya, jadi kalau kita ingin selalu terlihat sifat keindahan Allah, maka bungkus selalu, ya, tubuh jasmani kita itu dengan hukum fikih. Di situ nampak kelihatannya. Jadi Bapak Ibu wajib mempelajari fikih ini. Ya, fikih itu banyak Bapak Ibu. Ada namanya fikih sholat, ada namanya fikih siam, ada namanya fikih zakat, ada namanya fikih nikah, ada namanya fikih muamalah, ada namanya fikih mawaris, ada namanya fikih jinayat. Banyak Bapak Ibu fikihnya. Jadi setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu ada fikihnya. Ada namanya fikih wanita. Karena wanita ini banyak kena hukum, ya. Artinya pada tubuhnya itu banyak perkara-perkara hukum yang mesti dipahami. Masalah darah aja lah Bapak Ibu. Ada namanya darah wiladah, ada namanya darah nifas, ada namanya darah haid, ada namanya darah istihadah. Itu pada wanita, laki-laki nggak ada. Jadi kalau wanita, ibu-ibu tidak memahami fikih wanita, andai kata terjadi sesuatu pada dirinya, maka dia sulit untuk memahami, membedakan mana yang dikatakan wiladah, mana yang dikatakan nifas, mana yang dikatakan namanya haid, mana yang dikatakan istihadah. Ya, sulit. Makanya wajib kita yang punya buku fikih di rumah. Kalau fikih laki-laki nggak ada, ya. Fikih bapak-bapak nggak ada. Yang ada tuh fikih niat, ya, fikih akhlak. Itu dipelajari. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan tubuh kita ini. Karena di tubuh inilah nampaknya sifat jamalullah, sifat keindahan Allah itu Bapak Ibu. Kau wajib dipelajari. Itulah Rasulullah, ya, diutus oleh Allah. Apa kata Allah? Summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha. Sesungguhnya Rasulullah, para nabi dan para Rasulullah itu diutus Allah ke muka bumi ini. Mereka selalu berjalan di atas hukumnya Allah. Mereka selalu berjalan di atas syariatnya Allah. Fattabi'ha. Kalaulah nabi dan rasul berjalan di atas syariatnya Allah, fattabi'ha, maka ikutilah mereka. Disitulah letaknya para nabi dan para Rasulullah itu sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan ini. Makanya
Dalam urusan dunia, contohnya Nabi. Dalam urusan akhirat juga contohnya Nabi. Karena apa yang diperbuat oleh Nabi itu atas perintah Allah. Apa yang diperbuat oleh Nabi itu atas suruhan Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu atas kehendak dan maunya Allah. Makanya kita mesti mengenal dan memahami ya rahasia tentang Nabi dan Rasulullah itu. Ini yang Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, berkata, berbuat, mengambil keputusan melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Jadi Nabi itu ngomong, Nabi itu ngambil keputusan yang sesuai dengan kehendak dan keputusan Allah yang Allah sampaikan kepada dirinya. Itu maksudnya, itu makna hakikatnya. Maka para nabi dan para Rasulullah itu sempurna syariatnya, karena mereka lah corong, ya, mereka lah yang akan menyampaikan kalam-kalam Tuhan itu. Jadi kalau mereka itu sebagai corong dan menyampaikan kalam-kalam Tuhan, maka ikutilah mereka itu sebagai wujud dan bukti, ya, kita ini cinta kepada Allah. Maka itu yang dikatakan Allah kepada hamba-Nya ini. Jadi orang-orang yang cinta, orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul, sudah sama dia membuktikan cintanya itu kepada diriku. Man atau ani, papat atau Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, cinta kepada aku, maka bukti taat dan cintanya kepada aku itu menunjukkan bukti dan cintanya itu kepada Allah. Dan siapa yang tidak mau taat dan cinta kepada aku, ketika tidak dia mau taat kepada aku dan cinta kepada aku, itu menunjukkan buktinya itu benci dan durhaka kepada Allah. Ya, jadi melawan Nabi, melawan Rasul, tidak patuh kepada Nabi dan Rasul, sudah sama hakikatnya kita itu melawan tidak patuh kepada Allah. Karena Nabi itu adalah sebagai uswah, sebagai contoh. Nabi itu pesuruh Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu sebenarnya adalah yang disampaikannya kehendak dan maunya Allah itu kepada dirinya. Maka wajib kita sempurnakan diri kita itu dengan syariat fikih. Jadi orang yang telah sempurna ilmu syariat fikih bagi dirinya, disitulah terlihat sempurnanya sifat jamak Allah itu pada perbuatan tubuhnya ini. Terlihat. Yang kedua Bapak Ibu, ilmu Islam yang kita masuki itu, ini disebut namanya ilmu tarikat tasawuf. Ilmu tarikat tasawuf ini Bapak Ibu, ya, adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk hati. Jadi dia mempelajari tentang seluk-beluk hati. Maksudnya bagaimana hati kita itu, ya, dalam keadaan sabar, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan syukur dan istiqomah. Bagaimana hati kita itu tetap adanya roja, khauf dan ridho kepada Allah. Maka disitulah letak kesempurnaan diri seorang hamba itu kepada Allah. Jadi letak kesempurnaan diri seorang hamba kepada Allah itu, ya, tidak dilihat dari sisi bentuk postur tubuhnya, tetapi dilihat daripada kebersihan dan kebeningan hati dan jiwanya itu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul. Apa kata Nabi kepada kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang, tidak melihat bentuk tubuhmu ini, tetapi yang Allah pandang dan Allah lihat itu adalah hatimu. Jadi yang dipandang Allah, yang dilihat Allah itu Bapak Ibu adalah hati. Setelah hati dipandang,
baru a'malikum, baru amalmu. Amalmu itu barulah terlihat pada tubuh ini. Karena apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya cerminan hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu gambaran hati. Contohnya Bapak Ibu, kalau hati Bapak Ibu ini mendapat nikmat, mendapat karunia, mendapatkan namanya kebahagiaan dan kegembiraan, maka terpancarlah kebahagiaan dan kegembiraan itu memberi bekas kepada wajah ini. Nampak senyumnya saudara, udah senyumnya Bapak Ibu, nampak wajah itu lunak, lembut gitu. Kenapa? Lunaknya wajah, lembutnya wajah, mudah dia senyum. Karena hatinya ini mendapatkan rahmat dan anugerah, senang, bahagia. Tapi apabila sebaliknya hati kita ini bagalau namanya Bapak Ibu bakal camuk saya, banyak masalah, maka juga dia akan memberi bias, memancarkan hati yang bergalau bermasalah itu kepada wajah kita ini. Nampak karuikan yang karih mumpul tajam modelnya, model kebangi karih, hati ini. Jadi bagaimana hati kita itu bisa lunak, bisa lembut, bisa sabar, bisa istiqomah, bisa warak, bisa zuhud, dan bisa ridha? Mestilah hati itu diberi dia pakaian. Pakaian hati itulah namanya ilmu tasawuf. Kalau pakaian tubuh, ilmunya apa tadi? Pakaiannya apa? Fikih. Jadi tubuh itu pakaiannya fikih, hati itu adalah pakaian tasawuf. Maka orang yang telah bersih hatinya, yang telah suci jiwanya, yang telah hadir kalbunya kepada Allah, yang telah bisa merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah pada dirinya, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan, maka orang itu disebut namanya apa? Orang apa namanya? Orang sufi. Jadi orang yang sufi itu adalah orang yang telah bening, hati dan jiwanya itu selalu bersama Allah. Itu orang yang hadir. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu. Allah beserta dirinya itu dia telah bisa merasakan hadirnya Allah itu dekat pada dirinya. Jadi dengan rasa yang hidup pada dirinya itulah dia bisa memahami akan kehadiran dan kedekatan Allah itu pada dirinya. Bahwa Allah itu asma wa ara. Allah itu maha mendengar apa yang terbetik di dalam hati dan apa yang tersirat di dalam rahasia diri. Allah itu dengar itu. Wa ara. Dan Allah itu juga maha melihat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, aktivitas apa saja yang kita lakukan di alam dunia ini 24 jam, maka Allah itu yang menjadi bukti dan saksinya dari semua gerak-gerik perbuatan dan aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini. Begitulah hatinya itu hadir kepada Allah, enggak berjarak Bapak Ibu. Jadi wajib kita ini mempelajari namanya ilmu tasawuf. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tasawuf Bapak Ibu, walaupun tubuh kita ini bagus syariatnya, tubuh kita ini kita bungkus dengan ilmu syariat fikih, nampak ketaatannya, nampak amaliannya, tapi kalau hati tidak dibungkus dengan ilmu tasawuf, maka hati ini akan menjadi kafir. Ini disebut namanya dengan munafik. Zahirnya bagus, disebut orang surau, orang masaji, orang langgar, ahli surga, tapi hatinya ini kafir. Takicu dinan tarang namanya. Dia sampai musang berbulu apa namanya? Dia musang berbulu ayam, takicu nya Bapak Ibu. Jadi manusia ini bisa ditipu dengan bentuk atribut-atribut, dengan bentuk lambang-lambang, simbol-simbol, logo-logo. Tapi Allah tidak pernah bisa ditipu dan dibohongi. Orang-orang kasar
Tidak bisa Bapak Ibu bohongi. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin mendustai Tuhan, mereka ingin membohongi Allah, mereka ingin membelakangi Tuhannya. Serta orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah kasar. Padahal mereka sendiri telah tertipu dengan diri mereka sendiri, kata Tuhan. Tapi mereka itu tidak memahami dan tidak menyadarinya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah dengan selamat Bapak Ibu, wajib hidup ini bersyariat dan bertorikat. Wajib kita tuntut dan kita pelajari ilmu fikih dan ilmu tasawuf itu. Karena ilmu syariat fikih ini yang akan menghantarkan Bapak Ibu sampai kepada torikat tasawuf. Jadi ilmu syariat itu hanya bisanya menghantarkan kita kepada torikat. Itu maksudnya. Tak langsung kepada hakikat. Jadi untuk sampai kepada hakikat mesti ke torikat dulu. Untuk sampai bertorikat mesti bersyariat dulu. Jadi syariat menghantarkan kepada torikat. Torikat nanti yang menghantarkan kita ini kepada hakikat. Jadi wajib kita mempelajari namanya ilmu torikat tasawuf. Orang yang telah bersih hatinya, orang yang telah bersih jiwanya, maka disebutlah namanya orang yang sufi. Disitulah letaknya, ya, kita dianjurkan, ya, berzikir itu dengan membaca kalimat subhanallah. Jadi subhanallah itu Bapak Ibu dialamatkan dia ke dalam hati kita. Kenapa subhanallah itu dialamatkan ke dalam hati?